Hyundai menyatakan akan terus meningkatkan kapasitas produksi lokal di Amerika Serikat meski menghadapi tarif otomotif baru. CEO Hyundai Motor Jose Munoz menegaskan, peningkatan produksi di Georgia akan melebihi rencana yang sebelumnya diumumkan. Hyundai menegaskan akan terus memperbesar investasi dan produksi di Amerika Serikat meski dihadapkan pada tarif otomotif baru dan isu tenaga kerja. Produsen otomotif asal Korea Selatan ini memilih strategi lokalisasi dengan peningkatan kapasitas pabrik di Georgia. Hyundai menyatakan akan terus meningkatkan kapasitas produksi lokal di Amerika Serikat meski menghadapi tarif otomotif baru. CEO Hyundai Motor Jose Munoz menegaskan, peningkatan produksi di Georgia akan melebihi rencana yang sebelumnya diumumkan. Hyundai memastikan tetap berada di jalur investasi senilai 26 miliar dolar Amerika Serikat untuk 4 tahun ke depan di pasar Amerika Serikat. Sekitar 2,7 miliar dolar Amerika Serikat dialokasikan ke Georgia di luar investasi 12,6 miliar dolar Amerika Serikat untuk Hyundai Motor Group Metaplan Amerika dan fasilitas pendukung. Terkait penurunan tarif otomotif Amerika Serikat dari 25 menjadi 15%, Hyundai menegaskan strategi utama tidak berubah. Munoz menyebut lokalisasi produksi dan rantai pasok sebagai solusi paling efektif untuk menjaga daya saing. Pernyataan Hyundai muncul di tengah sorotan publik setelah penggerebekan IC di proyek pabrik baterai bersama LG Energy Solution. Meski insiden tersebut menarik perhatian luas, Hyundai menegaskan seluruh proyek tetap berjalan sesuai rencana. Penjualan Hyundai di Amerika Serikat selama 11 bulan pertama 2025 mencapai hampir 823.000 unit atau tumbuh 8%. Untuk menjaga momentum, Hyundai menawarkan diskon agresif dan memproduksi model listrik seperti Ioniq 5 dan Ioniq 9 langsung di Georgia. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Triumph resmi memperluas portofolio motor kelas menengah dengan meluncurkan Tracker 400 di Inggris. Model baru ini menyasar segmen entry level 400cc dengan desain klasik terinspirasi balap flat track Amerika. Triumph resmi hadirkan Tracker 400 untuk pasar Inggris sebagai pilihan baru di segmen motor kelas menengah. Model ini dirancang untuk konsumen yang menginginkan gaya balap klasik namun tetap nyaman digunakan di jalan raya. Secara desain, Tracker 400 mengusung ciri khas motor flat track dengan lampu depan bulat jok datar dan setang lebar. Tangki bergaya klasik bertuliskan Tracker dipadukan dengan pilihan warna aluminium silver racing yellow dan phantom black. Triumph Tracker 400 dibekali mesin seri TR398cc, silinder tunggal berpendingin cairan dengan konfigurasi DOHC. Mesin ini menghasilkan tenaga 42 PS dan torsi 37/5 Nm dengan transmisi 6 percepatan serta kopling slip dan assist. Dari sisi fitur, motor ini dilengkapi ABS Dual Channel Control traksi yang dapat dinonaktifkan serta sistem pencahayaan full LED. Suspensi depan menggunakan garpu USD 43mm, sementara belakang mengandalkan monoshock dengan rangka baja tubular hybrid. Tracker 400 diproduksi di India dan diekspor ke Inggris dengan harga pemesanan awal melalui uang muka 250 pound sterling. Hingga saat ini Triumph belum memastikan apakah Tracker 400 akan dipasarkan ke negara lain di luar Inggris. Berbagai sumber ada Channel. Pemirsa, BP menunjuk Meg O'Neill sebagai kepala eksekutif baru sekaligus menjadikannya perempuan pertama yang memimpin perusahaan minyak global besar. Ya, O'Neill akan mulai menjabat pada April 2026 menggantikan Murray Auchincloss yang mundur setelah sekitar 1 tahun memimpin. BP mengumumkan penunjukan Meg O'Neill sebagai CEO baru perusahaan energi tersebut. O'Neill akan menggantikan Murray Auchincloss yang mengundurkan diri setelah menjabat sejak akhir 2024. Auchincloss sebelumnya ditunjuk menggantikan Bernard Looney yang diberhentikan karena pelanggaran etika. Meg O'Neill saat ini menjabat sebagai CEO Woodside Energy sejak 2021. Di bawah kepemimpinannya, Woodside berkembang menjadi perusahaan energi terbesar yang tercatat di Bursa Efek Australia. Sebelum itu, O'Neill menghabiskan 23 tahun berkarir di ExxonMobil
dengan berbagai peran teknis, operasional, dan kepemimpinan. Penunjukan O'Neill terjadi saat BP mengurangi investasi di energi terbarukan dan kembali fokus meningkatkan produksi minyak dan gas. Langkah ini diambil setelah tekanan investor yang menilai kinerja laba dan saham BP tertinggal dari para pesaingnya. Strategi serupa juga dilakukan oleh perusahaan energi lain seperti Shell dan Equinor yang turut menyesuaikan fokus investasi mereka. Berbagai sumber IDX Channel. OpenAI dikabarkan tengah menjajaki penggalangan dana baru dengan valuasi ratusan miliar dolar Amerika Serikat. Dan langkah ini mempertegas posisi OpenAI sebagai salah satu pemain paling bernilai di industri kecerdasan buatan global. OpenAI, perusahaan pengembang ChatGPT, dilaporkan sedang melakukan pembicaraan awal dengan sejumlah investor global. Menurut laporan The Information, OpenAI menargetkan valuasi sekitar 750 miliar dolar Amerika Serikat dalam putaran pendanaan terbaru. Sumber yang mengetahui diskusi tersebut menyebut OpenAI berpotensi menggalang dana hingga 100 miliar dolar Amerika Serikat. Meski demikian, Reuters menyatakan belum dapat memverifikasi laporan tersebut dan OpenAI belum memberikan tanggapan resmi. Jika kesepakatan ini terrealisasi, valuasi OpenAI akan naik sekitar 50% dibandingkan Oktober lalu. Sebelumnya, OpenAI dinilai sekitar 500 miliar dolar Amerika Serikat setelah transaksi penjualan saham karyawan dan mantan karyawan senilai 6,6 miliar dolar Amerika Serikat. Secara terpisah, OpenAI yang mendapat dukungan Microsoft juga dikabarkan tengah bersiap menuju penawaran saham perdana. IPO ini berpotensi menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan valuasi mencapai 1 triliun dolar Amerika Serikat dan dapat diajukan pada paruh kedua 2026. Potensi pendanaan besar ini mencerminkan tingginya permintaan terhadap teknologi AI dan kapasitas komputasi global. Namun, investor tetap berhati-hati di tengah kekhawatiran apakah investasi berskala besar ini akan memberikan hasil sesuai ekspektasi. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Samsung kembali menggulirkan pembaruan perangkat lunak untuk Galaxy Ring, perangkat wearable berbentuk cincin pintar yang menjadi bagian dari ekosistem Galaxy. Ya, update kali ini difokuskan pada peningkatan stabilitas baterai sebagai salah satu aspek paling penting untuk pengalaman penggunaan jangka panjang. Pembaruan terbaru saat ini baru tersedia untuk pengguna di India, sementara Samsung belum mengumumkan jadwal rilis global untuk wilayah lain. Peluncuran secara bertahap ini menunjukkan bahwa update kemungkinan akan digulirkan ke pasar lain dalam beberapa pekan mendatang. Dalam catatan pembaruan yang dirilis, Samsung hanya menyebut adanya peningkatan stabilitas baterai tanpa rincian teknis lebih lanjut. Belum diketahui apakah ini berarti masa pakai baterai lebih lama, pengisian lebih efisien, atau optimalisasi konsumsi daya secara keseluruhan. Bagi pengguna yang sudah mendapat update, pembaruan dapat diunduh melalui aplikasi Galaxy Wearable, kemudian memilih menu pembaruan perangkat lunak Ring dan menjalankan opsi unduh dan install. Karena ukuran file yang relatif ringan, proses pemasangan diperkirakan berjalan cepat dan tidak terlalu mengganggu aktivitas pengguna. Galaxy Ring sendiri dikenal sebagai wearable yang berfokus pada pemantauan kesehatan 24/7 seperti aktivitas tidur, detak jantung, dan aktivitas harian lain, serta integrasi erat dengan aplikasi Samsung Health. Dengan perbaikan stabilitas baterai, pengalaman penggunaan dari fitur-fitur ini diharapkan menjadi lebih andal dan konsisten bagi pengguna yang aktif. Berbagai sumber IDX Channel.